pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu semesta yang melibatkan Saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun. Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat Capres season pertama tadi malam sangat-sangat seru teman-teman ya. Ya, kita bisa lihat sama-sama. Ada yang saling serang, ada yang diserang, ada yang ini luar biasa teman-teman. Tapi dari debat tadi malam saya mengambil kesimpulan secara pribadi. Di sini terlihat Pak Ganjar lebih tenang, bijaksana, tidak emosional. Ini yang keduanya Pak Prabowo dan Pak Anies ini saling serang teman-teman ya. Saling serang. Ya, kemudian Pak Ganjar berusaha menengahi keduanya teman-teman. Ya, untuk kalian yang belum melihat tadi malam ya, kita rangkum di sini, kita lihat sama-sama teman-teman ya. Apa terobosan yang akan Anda lakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi? Waktu Anda 2 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Perampasan maka aset. segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita? Edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Masih ada waktu Bapak, akan bawakan tentang korupsi ya. Bawakan Nusa Kambangan. Tegas. Para tenang, terima kasih. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. 1. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Baik. Ya. Dan selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Waktu masih ada, Bapak? Cukup. Baik.
Terima kasih. Kami persilakan calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ternyata pada isu ini di antara 3 kami relatif sepakat. Mudah-mudahan ini harapan baik untuk masyarakat. Maka yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat, inilah janji politik di depan rakyat. Maka kalau kemudian kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatannya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat. Maka mudah-mudahan pemilu besok ini akan menghasilkan semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi. Integritas itu penting sekali. Dan nomor 1. Masih ada waktu, Bapak? Bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Mas Anies. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Biasa joget. Baik, para pendukung kami mohon untuk tenang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Menengahi Pak Ganjar ya? Mohon maaf, saya tidak enak karena 2 kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kepentingan oposisi, Kapan oposisi, kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai. Realistis Pak Ganjar. Waktu Anda habis, Bapak. Pencalonan, persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tim saya, MK kemarin para pakar itu ya? hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Harap tenang. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Saya rasa di sesi tanya jawab itu Pak Ganjar benar-benar menjawab dan menanyakannya dengan tenang, santai, based on fact, semuanya berdasarkan fakta yang realnya, sampai beliau tadi sempat melihat surat untuk melihat catatan kecil untuk ditanyakan ke Pak Prabowo sesuai dengan data dan faktanya. Dan tentu saja memang dari awal di sesi di perdebatan capres kali ini mengenai isu hukum, HAM, penguatan demokrasi, Pak Ganjar dari awal sampai akhir selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tenang, karena memang basicnya adalah penguatan hukum dan HAM ini hanya untuk kepentingan masyarakat, untuk percepatan pembangunan.
Tapi tadi kelihatannya Pak Prabowo ini agak-agak sensi sedikit, gak apa-apa, karena Pak Ganjar pun juga tetap tenang untuk menerima jawaban dari Pak Prabowo sesuai dengan fakta-faktanya. Wah, dari awal sampai akhir tadi di sesi tanya jawab, saya rasa beliau orang yang paling satset, paling siap di antara 3 paslon tersebut untuk menjawab terlebih mengenai pelayanan publik dan juga hukum dan HAM. Debat yang luar biasa, hebat. Ganjar Mahfud hebat luar biasa. Beliau cerdas dan pakai data. Hebat kan? Pilihan masyarakat tidak salah, Ganjar Mahfud. Pilihannya hanya itu, Ganjar Mahfud. Lihat ya, ayo dilihat bagaimana panjenengan bisa menilai. Bagaimana menilai Ganjar yang hebat dan luar biasa. Cerdas, wibawa, pakai data, orang ngawur ya. Ayo Ganjar Mahfud menang. Ini debat yang hebat loh. Masyarakat harus cerdas loh, harus bisa menilai loh. Ini milih figur seorang pemimpin, dudu milih partai, dudu milih apa-apa. Partai ini apa bae monggo, tapi Ganjar Mahfud presiden ini. Gitu ya. Ayo, jangan salah pilih loh. We bakal gelo salah wase pokoknya. Ganjar Mahfud itu terbaik dan terbaik. Salam demokrasi, salam 3 jari. Ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies, Mas Anies kalau ngomong itu pakai data, Kalau begini gimana kamu sekarang ya? Pucat. Diamblek sama Prabowo. Aduh, diungkit-ungkit masalah gubernur, muka Anies pucet kayak kertas putih. Aduh Anies, malu dong, malu. Mana pendukung Anies dimalu-maluin sama Wowo, sama gemoy. Debat sama Prabowo keok. Aduh Anies mangkane nis ojo iso ngomong ae niku. Ketika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, akankah ibu kota Nusantara digagalkan karena katanya beliau tidak setuju terhadap proyek ini? Guys, ini hal yang menarik nih. Jadi di debat capres barusan ya kan, Pak Anies secara gamblang menyatakan bahwasannya dia ini tidak setuju gitu soal IKN ini gitu loh. Tapi katanya ya mau gimana ya kan, karena udah diteken undang-undangnya. Tapi katanya prosesnya itu tidak melibatkan banyak dialog ya kan, sehingga membuat seakan-akan itu tuh kayak tidak adil karena ya kita masih punya banyak masalah lain. Kenapa gitu kan IKN dibangun? Padahal sependeknya pengetahuanku nih, memang pemindahan ibu kota dari Jakarta ingin ke Kalimantan, yaitu ke Palangkaraya juga waktu itu sempat ya kan. Itu tuh dari zaman Pak Soekarno tuh udah dibahas gitu loh guys. Dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo nih udah jelas banget ya kan, mereka akan melanjutkan itu karena itu adalah program Pak Jokowi yang harus dilanjutkan. Nah, gimana menurut kalian nih? Apakah Pak Anies nanti ketika terpilih ya kan akan membuat peraturan presiden atau apapun itu untuk menggagalkan IKN ini? Terus gimana nanti pembangunan yang udah dimulai ya kan? Atau apakah mungkin pembangunan ini akan dilanjutkan tapi tidak digunakan? Kalian setuju yang mana nih guys? Coba deh kalian komen soal ibu kota negara nih. Ini penting nih buat dibahas karena ini adalah Grand Master Plan Indonesia gitu. Pak Anies kok bener-bener berani ya buat ngomongin kalau dia nggak setuju. Gawat ini kalau IKN nggak diteruskan kan. Gawat ini master plan ini proyek besar untuk 2045 kalau nggak dilanjutkan. Wow. Ya kan? Pastinya dong kita pilih yang melanjutkan IKN. Dalam hal ini Ganjar Prabowo itu melanjutkan, itu sudah pasti dan jelas. Ya ini debat tadi malam itu sangat-sangat seru ya. Ada yang counter attack, ada yang serang, ada yang wah luar biasa tadi malam itu ya. Dan kelihatan di sini memang saya lihat teman-teman ya, Pak Ganjar lebih bijaksana, lebih dengan data dan segala macam ya, nggak emosional. Pak Prabowo maaf hari ini tadi malam lebih sensi ya, lebih sensi. Kemudian dia juga bisa menjawab dengan telak juga ya. Pak Anies contohnya ya, Pak Anies Anda yang bawa saya ke DKI untuk jadi gubernur sebagai oposisi dan menang katanya ya kan. Kemudian Pak Anies ini tipenya menyerang dia kan, seorang striker menyerang tak begitu ya. Kalian bisa lihat sendiri tadi malam teman-teman. Untuk skor teman-teman ya, untuk skor saya pikir saya nggak mau ya untuk skor ya.
Yang jelas Pak Ganjar lebih wow dari malam ya, nggak emosional dengan data dan lain sebagainya. Ya, kita tunggu debat Capres 2024 berikutnya. Kita tunggu juga debat Cawapres ya. Wah, ini pasti luar biasa. Ada anak muda, Gibran, ada Mahfud MD, Muhaimin. Ini akan menjadi sangat seru ya. Kita tunggu aja ya. Yang penting kita bikin pemilu hari ini sebuah pesta yang sangat menggembirakan buat kita semua, termasuk debat-debat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.